Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? Nepal is ours, and its future is in our hands. Jai Yuva, Jai Nepal! Selamat datang kembali di Nara dan Suara. Oke, minggu ini kita nggak bahas soal puncak Everest yang megah itu ya. Tapi kita mau lihat sisi lain Nepal, jalanan Kathmandu yang lagi bergolak. Kita akan coba kupas tuntas gejolak besar yang baru aja mengguncang Nepal. Ini soal kemarahan generasi mudanya. Sumber kita kali ini cukup beragam nih. Ada laporan video dari media internasional kayak ABC News, AFP, terus ada juga dari Democracy Now! Nah, kita juga ada perspektif dari dalam lewat pidato seorang pemuda Nepal yang, cukup menggugah. Misi kita hari ini adalah coba memahami lapis demi lapis peristiwa ini. Apa sih pemicu sesungguhnya? Terus, akar masalah yang lebih dalam itu apa aja? Kenapa juga sampai disebut revolusi Gen Z? Dan ya, tentu aja dampaknya ke depan gimana? Biar Anda semua dapat gambaran utuhnya lah, gak cuma sekilas berita. Oke, mari kita mulai bedah ini ya. Kalau kita runut kejadiannya nih, kayaknya semua berawal dari satu keputusan pemerintah ya, soal larangan beberapa aplikasi media sosial populer, WhatsApp, YouTube gitu. Apa betul ini titik awalnya? Secara kronologis, bisa dibilang gitu iya. Itu pemicunya. Tapi penting juga nih buat dipahami. Keputusan ini tuh bukan ujuk-ujuk datang gitu aja. Pemerintah Nepal sebetulnya udah lumayan lama lah. Coba minta platform-platform teknologi raksasa kayak Meta, Alphabet, dan lainnya buat daftar resmi di Nepal. Oh, daftar resmi? Iya, plus nunjuk perwakilan lokal. Tujuannya sih biar ada jalur komunikasi yang jelas gitu. Jadi kalau pemerintah perlu minta misalnya hapus konten yang dianggap ofensif, ada kontaknya. Tapi kayaknya perusahaan-perusahaan ini agak gimana ya, enggan gitu ya? Tepat sekali. Kebanyakan sih nolak atau ya diabaikan aja. Argumen utama mereka itu nggak ada dasar hukum yang kuat katanya. Maksudnya dasar hukum gimana tuh? Menurut mereka, belum ada undang-undang yang spesifik dari Parlemen Nepal yang mewajibkan pendaftaran semacam itu. Yang ada cuma semacam arahan eksekutif. Nah itu dianggap nggak cukup kuat lah secara hukum buat perusahaan global kayak mereka. Oke. Jadi pemerintah Nepal akhirnya mungkin kehabisan sabar ya. Kasih ultimatum 7 hari, daftar atau diblokir. Betul. Dan karena nggak ada yang daftar, ya udah larangan itu jalan. Tapi ada yang bilang timingnya ini menarik banget ya. Nah ini poin krusial banget nih. Waktu larangan ini diterapkan, itu pas banget atau deket banget lah. Sama momentum ketika gerakan online anak-anak muda lagi kenceng-kencengnya. Gerakan online soal apa tuh? Gerakan ini fokusnya kritik soal korupsi, nepotisme. Nah yang disorot banget itu gaya hidup mewah anak-anak pejabat. Yang sering disebut Nepo Babies itu loh. Oke. Jadi ini bukan sekedar, nggak bisa WhatsAppan atau nggak bisa nonton YouTube gitu ya. Anak-anak muda ini ngelihatnya lebih jauh dari itu. Tepat. Buat mereka, larangan ini tuh rasanya kayak upaya yang disengaja dari pemerintah buat bungkam suara kritis mereka. Buat batasi ruang kebebasan pendapat mereka lah. Apalagi pas mereka lagi kritik keluarga pejabat ya. Nah, itu dia. Apalagi kritik mereka seringkali langsung nyasar ke keluarga politisi yang lagi berpuasa. Jadi, ya ini bukan cuma soal akses platform hilang. Ini dirasa kayak serangan langsung ke ruang demokrasi dan ekspresi mereka. Gitu kira-kira. Jadi bisa dibilang larangan medsos ini kayak
korek api yang nyamber tumpukan jerami kering ya. Protes yang awalnya soal medsos, cepet banget meluas jadi luapan kemarahan kolektif soal masalah yang lebih dalam. Iya betul. Soal korupsi yang katanya udah sistemik banget, terus kesenjangan antara elit sama rakyat biasa yang kelihatan banget. Iya, mari kita lihat konteksnya lebih dalam dikit ya. Biar paham kenapa jerami itu gampang banget kebakar. Menurut Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional nih, Nepal itu peringkat 107 dari 180 negara loh. Wah, lumayan tinggi ya persepsi korupsinya. Iya, ini nunjukin persepsi publik soal tingkat korupsi yang ya cukup signifikan lah. Nah, rasa frustrasi ini tuh udah lama banget mendem. Dan kuat banget dirasain sama kelompok usia muda. Jangan lupa, demografi usia 15-40 tahun itu hampir 43% populasi Nepal loh. Wow, besar sekali ya proporsinya. Besar. Kekuatan demografis yang besar dan makin melek politik. Bilang, warga Nepal udah muak sama korupsi. Kami butuh pemuda baru, kekuatan baru, politisi baru. Wah, itu kayaknya mewakili banget ya suara di lapangan. Banget. Dan sentimen itu makin parah karena kondisi ekonomi yang susah. Menurut data Bank Dunia, angka pengangguran anak muda usia 15-24 tahun itu sekitar 20%. 20%, tinggi juga ya. Tinggi. Terus PDB per kapita juga rendah, cuma sekitar 1.447 USD. Mayoritas angkatan kerja, sekitar 82%, itu di sektor informal. Artinya, ya jaminan kerja minim, perlindungan sosial juga kurang. Dan soal ketergantungan ekonomi sama remitansi itu gimana? Katanya signifikan ya? Signifikan banget. Kiriman uang dari pekerja migran Nepal di luar negeri, kebanyakan di Teluk, Malaysia, Korea Selatan, itu kontribusinya bisa 1/4-1/3 total PDB negara loh. Wow. Ini kan cermin banget betapa terbatasnya peluang ekonomi di dalam negeri Nepal sendiri. Ini jadi menjelaskan ya kenapa banyak anak muda merasa kayak nggak punya masa depan di negaranya sendiri. Sumber kita juga nyebut ada ironi gitu. Katanya, kalaupun mereka dapat kerja kerah putih di Nepal, gajinya seringkali jauh lebih kecil dibanding kalau mereka kerja kasar di luar negeri. Betul sekali. Ini pasti bikin rasa frustrasi dan ya mungkin kebencian yang mendalam ya. Nggak heran kalau banyak lulusan SMA atau kuliah langsung cari jalan buat kerja di luar. Rasanya itu satu-satunya harapan gitu. Nah, akumulasi kemarahan, frustrasi ini semua, akhirnya kayaknya meledak ya, dalam bentuk kekerasan yang wah lumayan masif juga. Kita lihat gambar-gambar demonstran nyerbu, bahkan bakar gedung-gedung simbol negara kayak parlemen, Mahkamah Agung. Iya, sampai kediaman pribadi mantan PMKP Sharma Oli juga kena. Situasinya kelihatan kacau banget ya waktu itu. Betul. Eskalasinya makin tragis pas muncul laporan-laporan kredibel kalau aparat keamanan itu merespons pakai kekuatan mematikan, sampai nembakin pengunjuk rasa. Ada korban jiwa ya? Ada, dan angkanya simpang siur awalnya. Laporan awal dari AFP, ABC News itu nyebut minimal 19 tewas. Terus ada sumber lain bilang 34 tewas. Nah, laporan terbaru yang kita dapat dari Demokrasi Now malah lebih tinggi lagi. Setidaknya 51 orang tewas, termasuk 21 demonstran. Astaga! Banyak sekali. Belum lagi yang luka-luka, hampir 1.400 orang katanya. Ini harga yang mahal banget dari gejolak ini. Tekanan dari jalanan akhirnya gede banget ya, sampai akhirnya PMKP Sharma Oli mundur. Tapi yang menarik nih, pas dia mundur, kok marahnya nggak reda ya? Protesnya malah lanjut, ini agak aneh nggak sih? Betul, ini nunjukin kalau tuntutan massa itu udah lebih dari sekedar ganti orang di pucuk pimpinan, udah soal sistem kayaknya. Nah, setelah PM mundur, kita lihat militer Nepal ambil peran lebih dominan. Panglima militernya muncul, nyerukan dialog. Terus di ibu kota Kathmandu diberlakukan jam malam ketat. Tentara mulai patroli intensif buat pulihin ketertiban. Nah, di titik inilah narasi soal revolusi Gen Z mulai kenceng banget disebut-sebut ya. Kenapa sih label ini nempel banget ke peristiwa Nepal? Apa yang bikin ini jadi spesifik gerakan generasi Z? Label itu muncul karena ya, motor penggerak utama demo besar-besaran ini kelihatan banget anak-anak muda. Generasi Z yang tumbuh di era digital, energinya besar, tapi juga frustrasinya dalam banget sama kondisi negara mereka. Tuntutan mereka juga beda ya. Ya, seperti yang Anda bilang tadi, tuntutan mereka itu udah lebih dari sekedar ganti PM. Mereka mau perubahan sistemik, rombak total cara negara dijalankan. Bukan ganti orang doang, tapi ganti sistem yang dianggap korup dan gak adil itu. Suara mereka kedengeran jelas banget ya di laporan Demokrasi Now. Ada kutipan yang nyelekit tuh.
Semua yang terjadi bukan karena larangan sosial media. Kami butuh pemimpin muda sekarang. Kami cari perubahan. Waktu habis buat pemimpin tua ini. Kami nggak butuh mereka. Kami butuh pemuda. Pesannya lugas banget ya, nggak pakai basa-basi. Lugas dan tanpa kompromi. Terus ada satu momen yang viral banget itu ya, pidato pemuda namanya Ishkarat. Katanya dia head boy gitu di sekolahnya. Pidatonya ini dianggap kayak mewakili suara hati generasinya banget. Iya, pidato itu memang kuat sekali pesannya. Dia bilang, saya berdiri di sini dengan mimpi membangun Nepal baru. Tapi hati saya berat karena mimpi ini sepertinya menjauh. Kita terikat rantai pengangguran, terjebak permainan egois partai politik. Korupsi telah menenun jaring yang memadamkan cahaya masa depan kita. Dalam banget ya. Dalam. Terus seruannya itu loh, bikin merinding. Pemuda bangkit, kita adalah pembawa obor perubahan. Kalau kita nggak angkat suara, siapa lagi? Kita adalah api yang akan bakar kegelapan. Kita adalah badai yang akan sapu ketidakadilan. Nenek moyang kita tumpahkan darah buat kasih kita bangsa ini. Kita nggak bisa menjualnya. Nepal milik kita dan masa depannya di tangan kita. Wah, energinya kerasa banget ya dari kata-katanya. Energinya memang luar biasa. Nah, kalau kita coba tarik ke konteks regional yang lebih luas ya, apa yang terjadi di Nepal ini tuh ada resonansinya loh sama gejolak serupa yang motornya juga anak muda di negara-negara tetangga di Asia Selatan. Oh ya, contohnya di mana? Kita ingat aja, misalnya tahun lalu di Bangladesh, kerusuhan besar yang dipicu ketidakpuasan ekonomi, politik, itu juga kan ikut andil gulingkan pemerintahan Sheikh Hasina. Mundur dikit ke 2022 di Sri Lanka. Kita lihat gimana akumulasi muak sama dinasti politik Rajapaksa, plus krisis ekonomi parah, itu meledak jadi protes massa besar-besaran yang dominan juga anak muda. Jadi ini bukan kejadian tunggal ya, tapi kayak bagian dari pola yang lebih besar di kawasan itu. Kayaknya gitu. Ada indikasi kuat pola ketidakpuasan generasi muda yang mendalam sama status quo politik dan ekonomi di Asia Selatan. Mereka lihat elit politiknya itu aja, dianggap korup, nggak peka, tapi terus berkuasa. Sementara kondisi ekonomi nggak kasih harapan cerah buat masa depan mereka. Dan peran teknologi digital penting ya di sini. Penting banget. Platform digital, media sosial, itu jadi katalisator kunci. Jadi alat buat ngorganisir, mobilisasi, nyuarain kemarahan yang mungkin tadinya cuma dipendem. Nah, itu diubah jadi kekuatan politik real di jalanan. Dengan kecepatan yang mungkin dulu nggak kebayang. Lalu kondisi paling baru di Nepal gimana nih sekarang setelah badai protes ini? Sumber kita bilang situasinya masih jauh dari stabil ya. Betul, masih sangat cair yang rapuh. Kathmandu katanya masih jam malam, tentara masih banyak di jalan, atmosfernya masih bingung nggak pasti, karena banyak institusi negara yang lumpuh atau rusak gara-gara kerusuhan kemarin. Jadi fokusnya sekarang apa? Fokus utamanya sekarang ya upaya bentuk pemerintahan sementara, buat isi kekosongan kuasa dan stabilin negara. Kabarnya lagi ada negosiasi intensif antara Presiden Ramchandra Poudel sama satu figur yang cukup menarik nih, mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki. Sushila Karki? Kenapa dia jadi figur sentral? Apa yang bikin dia dianggap pas buat megang peran penting di tengah krisis gini? Sushila Karki ini tokoh yang rekam jejaknya unik dan cukup dihormati ya. Dia satu-satunya perempuan dalam sejarah Nepal yang pernah jadi Ketua Mahkamah Agung. Oh, hebat ya. Iya. Nah, meskipun udah pensiun 2017, pas jabatannya itu dia pernah mau dimakzulkan sama partai-partai politik yang sekarang justru kesingkir dari kekuasaan. Wah, ironis ya. Ironis. Tapi upaya pemakzulan itu akhirnya dibatalin sama Mahkamah Agung sendiri karena dinilai nggak konstitusional. Ini kayak ngasih dia posisi di luar lingkaran politik tradisional yang lagi ditolak massa itu. Jadi dia punya semacam kredibilitas karena pernah lawan elit politik lama gitu. Bisa dibilang gitu. Lebih dari itu, Karki dikenal luas punya reputasi tegas anti korupsi. Pandangannya juga cukup maju. Dia secara terbuka bilang, udah waktunya kepemimpinan politik diserahin ke generasi berikutnya, generasi muda. Wah, ini pas banget sama aspirasi Gen Z yang protes kemarin dong ya. Pas banget. Sikap dan pandangan ini klop banget sama aspirasi Gen Z. Plus, Karki salah satu dari sedikit tokoh senior yang secara terbuka turun ke jalan protes tindakan kekerasan aparat ke demonstran muda kemarin. Ini ngasih dia legitimasi moral yang kuat di mata aktivis muda. Oke, jadi harapan besar sekarang ada di pundak pemerintahan interim yang mungkin dipimpin Karki ini ya. Tujuannya buat nenangin situasi, pulihin fungsi negara, dan yang penting, antar Nepal ke pemilu baru yang kredibel. Mungkin dalam 6 bulan ke depan. Itu skenario idealnya yang diharapkan banyak pihak.
Tapi tantangannya ini gede banget loh. Jangan lupa sejarah politik Nepal yang penuh bergejolak. Sejak jadi republik tahun 2008 aja, udah belasan kali ganti pemerintahan. Sering banget ya gonta-ganti? Iya, nunjukin tingkat instabilitas politik yang kronis. Nah, pertanyaan krusialnya sekarang, gimana caranya mastiin momentum perubahan yang digerakin energi idealisme anak muda ini nggak terus dibajak sama kelompok politik oportunis yang mungkin cuma nunggu kesempatan di tengah kaos? Itu resiko besar ya? Besar. Dan yang lebih fundamental lagi, gimana caranya Gen Z ini bisa jaga persatuan, konsolidasi kekuatan mereka, dan secara efektif nerjemahin aspirasi mereka jadi arah kebijakan nyata buat masa depan Nepal. Ini jalannya terjal banget, penuh ketidakpastian. Oke, jadi setelah kita urai semua ini, apa sih makna penting yang bisa kita atau Anda para pendengar ambil dari peristiwa di Nepal ini? Kita udah lihat ya gimana isu yang kayaknya sepele, teknis gitu soal larangan medsos ternyata cuma puncak gunung es. Betul. Di bawahnya ada masalah yang jauh lebih dalam, korupsi yang udah mendarah daging, pengangguran anak muda yang bikin resah, kesenjangan ekonomi yang nyata, plus akumulasi frustrasi satu generasi yang ngerasa masa depannya kayak digadaikan sama elit yang nggak tersentuh. Kita juga lihat kekuatan Gen Z ini ya, energinya, marahnya, kemampuan mobilisasinya ternyata bisa jadi kekuatan politik dahsyat. Sampai bisa gulingin pemerintahan, perubahan drastis, tapi sayangnya ya harus dibayar mahal dengan korban jiwa. Situasi di Nepal memang ya masih belum pasti. Masa depannya masih teka-teki besar. Tapi kasus ini kasih pelajaran berharga banget buat kita semua. Ini studi kasus nyata tentang gimana kombinasi mematikan antara ketidakpuasan sosial ekonomi yang lama mendem, ketidakpercayaan sama institusi, ditambah kebuatan amplifikasi dan mobilisasi dari platform digital. Itu bisa meledak ya? Bisa meledak jadi gejolak sosial yang masif, cepat, dan seringkali nggak terduga. Ini pengingat soal potensi kekuatan kolektif, terutama pas generasi muda merasa udah nggak punya pilihan lain, kecuali turun ke jalan. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa ini sedikit lebih dekat. Mungkin sebuah pemikiran buat Anda renungkan ya. Coba amati dinamika di Nepal, terus gemas serupa di negara tetangga, lalu coba deh refleksikan sejenak kondisi di masyarakat Anda sendiri saat ini. Maksudnya gimana tuh? Ada nggak sih potensi-potensi ketegangan serupa yang mungkin lagi sembunyi di bawah permukaan? Isu-isu kayak kesenjangan yang makin lebar, persepsi korupsi, atau rasa frustrasi di kalangan generasi muda. Dan yang mungkin lebih penting buat direnungkan, sejauh mana suara, aspirasi, dan kegelisahan generasi muda di sekitar Anda saat ini benar-benar didengarkan, dipahami, direspons. Atau jangan-jangan malah terabaikan ya? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, suara itu sedang terabaikan. Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa kita pikirkan bersama.